Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K, mata kuliah Biostatistik, Deskriptif, dan Inferensial akan menyampaikan materi kami mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Luna Farikabia dengan NIM 22109122200038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muslim dengan NIM 22109123100007. Perkenalkan, saya Nur Silviah dengan nomor induk mahasiswa 22109123200022. Perkenalkan, nama saya Nurul Hibah dengan NIM 22109121200017. Perkenalkan, nama saya Arisni Putri Mentayani dengan NIM 22109122200001. Selanjutnya, saya izin memperkenalkan kakak tingkat yang tergabung dalam kelompok ini yang mengikuti kegiatan UMK atau Wirausaha Mahasiswa Merdeka atas nama Kak Katronada dengan NIM 21109121200025, Kak Desi Triadisti dengan NIM 21109122200029, Kak Salsabila Yasmin dengan NIM 21109121200010, dan Kak Muhammad Syarif dengan NIM 21109121100018. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Dalam melakukan penelitian, pengumpulan data merupakan langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan instrumen yang valid berperan penting dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Penelitian yang instrumennya tidak valid dan tidak reliable akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, sebelum menggunakan instrumen tersebut dalam suatu penelitian, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu definisi dan jenis validitas dalam penelitian, lalu apa definisi dari reliabilitas dalam penelitian, bagaimana perhitungan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen, dan bagaimana syarat dan interpretasi validitas dan reliabilitas instrumen. Pada presentasi kali ini, secara umum bertujuan untuk menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian. Dan kemudian secara khusus bertujuan untuk mengetahui definisi dan jenis validitas dalam penelitian, mengetahui definisi dari reliabilitas, mengetahui cara perhitungan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen, dan mengetahui syarat, perhitungan, dan interpretasi validitas dan reliabilitas instrumen. Manfaat yang dapat diperoleh, yakni dapat menambah pengetahuan mengenai definisi, jenis, syarat, cara perhitungan, dan interpretasi validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian. Kemudian sebagai sarana informasi dan referensi mengenai validitas dan reliabilitas instrumen, dan sebagai rujukan dalam menentukan kevalidan dan reliabilitas data penelitian guna memperoleh keakuratan dan data yang dapat dipercaya. Memasuki bab 2 yaitu tinjauan pusaka. Di bagian definisi validitas, validitas merupakan alat untuk menentukan tingkat keselarasan antara yang diukur dan yang akan diukur. Jika sebuah tes dinyatakan valid untuk suatu penelitian, itu tidak akan mewakili nilai validitas untuk penelitian lain. Sementara itu, validitas instrumen yaitu untuk menunjukkan tingkat ketepatan sebuah instrumen dalam menemukan nilai ukur untuk apa yang hendak diukur. Konsep yang digunakan untuk menguji validitas instrumen misalnya seperti control validity, content validity, dan external validity. B. Jenis-jenis validitas. Encyclopedia of Education Evolution adalah buku yang ditulis oleh Scarpia B. Anderson dan kawan-kawannya. Secara umum, validitas dibagi menjadi dua kategori, yaitu validitas logis yang terdiri dari validitas isi, validitas muka, dan validitas konstruk. Kemudian validitas empiris yang terdiri dari validitas banding dan validitas ramal. Yang pertama, validitas logis atau rasional. Validitas rasional adalah validitas yang dihasilkan dari hasil pemikiran yang logis. Di bagian A ada validitas tampak atau face validity. Validitas tampak adalah sejauh mana penentuan validitas tersebut berdasarkan apa yang terlihat. Di bagian B, yaitu validitas isi atau content validity. Validitas isi suatu tes yang juga disebut validitas kurikulum adalah validitas yang diperoleh setelah melakukan analisis, penelusuran, atau pengujian terhadap materi yang ditelaah dalam tes hasil belajar. Yang terakhir yaitu di bagian C, validitas konstruksi atau konstruk validity. Validitas konstruksi dapat didefinisikan sebagai validitas yang dipilih dari segi susunan, kerangka, atau reka. Secara terminologis yaitu suatu ujian yang dikatakan memiliki validitas konstruksi jika tesnya mengukur semua aspek pikiran seperti yang dijelaskan oleh standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Yang kedua yaitu validitas empirik. Validitas empirik adalah ketepatan yang diukur berdasarkan hasil analisis yang bersifat empirik. Dengan kata lain, validitas empirik adalah ketepatan yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Validitas empirik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, validitas ramalan atau predictive validity. Validitas ramalan adalah kondisi yang menunjukkan seberapa jauh sebuah tes dapat dengan tepat menunjukkan kemampuan untuk meramalkan peristiwa di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian validitas bandingan atau concurrent validity. Ketepatan yang diukur dari pengalaman lapangan dikenal sebagai empiris. Validitas bandingan terjadi ketika tes dapat menunjukkan hubungan yang searah antara tes pertama dan tes berikutnya dalam waktu yang sama dengan tepat. Di bagian C ada definisi reliabilitas instrumen. Reliabilitas alat ukur didefinisikan sebagai seberapa konsisten alat mengukur apapun yang diukurnya. Karakteristik ini sangat penting untuk semua jenis pengukuran. Konsistensi dalam serangkaian metode, kondisi, dan hasil yang dihasilkan disebut reliabilitas. Pendapat tersebut menjelaskan reliabilitas sebagai uji hasil penelitian yang konsisten dalam berbagai kondisi, tempat, dan waktu. Reliabilitas menunjukkan bahwa kualitas instrumen membuatnya cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Maka reliabilitas tinggi memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam jangka waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sebanding.
D. Jenis-jenis reliabilitas. Jenis-jenis reliabilitas terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu metode tes retest. Tes retest adalah salah satu derajat yang menunjukkan konsistensi hasil tes dari waktu ke waktu. Pengujian 2 kali menggunakan seri tes yang sama pada waktu yang berbeda. Salah satu jenis tes yang dicobakan 2 kali disebut metode 1 tes 2 kali coba. Yang kedua yaitu metode tes sejajar equivalent. Tes paralel juga dikenal sebagai tes equivalent adalah 2 jenis tes yang memiliki tujuan, tingkat kesulitan dan susunan yang sama, tetapi butir-butir soal mereka berbeda. Dan yang terakhir yaitu metode gelar 2 atau metode tes tunggal, single test, single trial. Metode ini juga disebut sebagai tes tunggal karena lebih praktis dari metode sebelumnya, membelah instrumen menjadi 2, 3, 4, atau bahkan sebanyak mungkin butir dapat menentukan koefisien reliabilitasnya. Metode perhitungannya bergantung pada banyaknya belahan, bentuk, dan karakteristik alat ukurnya. Memasuki bab 3 hasil dari pembahasan. Yang pertama, A. Perhitungan uji validitas dan reliabilitas instrumen. SPSS merupakan suatu singkatan dari Statistical Product and Service Solution. SPSS adalah bagian integral dari rentang proses analisa, menyediakan akses data. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur atau media yang ukur untuk memperoleh data. Biasanya digunakan dalam mengukur seberapa efektif suatu kuesioner atau memperoleh suatu data. Lebih tepatnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kuesioner. Uji validitas menggunakan SPSS. Uji validitas adalah uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan jawaban yang diukur melalui kuesioner. Yang pertama ini ada lagi kriteria pengujian validitas. Proses pengujian validitas melibatkan korelasi antara skor individu pada setiap indikator dengan total skor konstruk. Tingkat signifikasinya yang digunakan yaitu 0,05. Kriteria pengujiannya yaitu AO diterima apabila R hitung lebih dari R tabel atau alat ukur yang digunakan teruji valid. Atau juga AO ditolak apabila R statistik kurang dari R tabel atau alat ukur yang digunakan tidak valid. Untuk menghitung nilai R tabel, gunakan rumus R tabel sama dengan DF N kurang 2 dengan tingkat signifikansi uji 2A. Kedua, uji reliabilitas data menggunakan SPSS. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur tersebut. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan berulang-ulang kali. Jenis-jenis uji reliabilitas data. Yang pertama ada tes ulang, yang kedua formula pelanggan, yang ketiga Kronig-Barge alpha, yang keempat formula KR atau verifikasi. Yang kelima adalah ANOVA weight. Validitas berkaitan dengan kemampuan mengukur dengan akurat suatu yang dimaksudkan, sementara reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dan keandalan pengukuran. Validitas juga berarti tentang sejauh mana tes mengukur hal yang seharusnya diukur. Ketika kita menilai validitas alat ukur, kita sedang mencoba memastikan seberapa baik alat tersebut dalam mengukur hal yang seharusnya diukur. Sementara itu, reliabilitas soal fokus pada konsistensi dalam pengukuran, yaitu sejauh mana tes dapat memberikan hasil yang sama dan dapat diandalkan secara stabil. Hubungan antara validitas dan reliabilitas adalah bahwa keduanya saling terkait. Karena reliabilitas yang tinggi akan mendukung validitas pengukuran dan validitas yang baik penting untuk memastikan bahwa apa yang diukur benar-benar terpercayai. Perhitungan uji validitas akan diinterpretasikan menurut klasifikasi koefisien korelasi validitas antara lain. A. Koefisien validitas 0,0 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,20 menunjukkan bahwa interpretasi validitas sangat rendah. B. Koefisien validitas 0,20 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,40 menunjukkan bahwa interpretasi validitas rendah. C. Koefisien validitas 0,40 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,70 menunjukkan bahwa interpretasi validitas sedang. D. Koefisien validitas 0,70 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,90 menunjukkan bahwa interpretasi validitas tinggi. E. Koefisien validitas 0,90 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 1 menunjukkan bahwa interpretasi validitas sangat tinggi. Kemudian, nilai koefisien validitas yang dihitung, atau yang disebut sebagai R hitung, dibandingkan dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka butir kuesioner dianggap memenuhi kriteria validitas. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir kuesioner dianggap tidak memenuhi kriteria validitas. Selanjutnya, yaitu perhitungan reliabilitas akan diinterpretasikan menurut klasifikasi koefisien korelasi reliabilitas antara lain. A. Koefisien reliabilitas R kurang dari 0,20 menunjukkan bahwa interpretasi reliabilitas sangat rendah. B. Koefisien reliabilitas 0,20 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,40 menunjukkan bahwa interpretasi reliabilitas rendah. C. Koefisien reliabilitas 0,40 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,70 menunjukkan bahwa interpretasi reliabilitas sedang. D. Koefisien reliabilitas 0,70 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang 0,90 menunjukkan bahwa interpretasi reliabilitas tinggi. E. Koefisien reliabilitas 0,90 lebih kurang atau sama dengan R lebih kurang atau sama dengan 1 menunjukkan bahwa interpretasi reliabilitas sangat tinggi. Kemudian, koefisien reliabilitas yang diperoleh atau R hitung pada rumus dibandingkan dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka butir kuesioner dikatakan reliable. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil R tabel, maka butir kuesioner dikatakan tidak reliable. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memperoleh informasi dengan menggunakan teknik dan juga instrumen yang valid akan menghasilkan kualitas data yang akurat.
Validitas sendiri merupakan alat untuk menentukan tingkat keselarasan antara yang diukur dan yang akan diukur untuk menentukan ketepatan nilai instrumen, di mana jenis validitas yaitu validitas logis atau rasional, terdiri atas tampak, isi, dan juga konstruksi, serta validitas empirik atau validitas ramalan, dan juga reliabilitas yang didefinisikan sebagai seberapa konsisten sebuah alat dapat mengukur apapun yang diukurnya untuk menentukan kualitas instrumen. Mudahnya, reliabilitas ini dipahami sebagai sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Adapun jenis reliabilitas instrumen yaitu metode tes-retest, metode tes sejajar ekuivalen, serta metode belah dua atau tes tunggal. Perhitungan uji ini dapat digunakan menggunakan SPSS, yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat membaca berbagai macam jenis data. Selanjutnya yaitu saran, di mana diharapkan melalui validitas dan juga reliabilitas instrumen ini bisa mencakup seluruh aspek ataupun konten yang ingin diukur, serta memastikan instrumen dapat menggambarkan konsep yang sebenarnya. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam menilai butir kuesioner sehingga dapat memenuhi syarat ataupun kriteria validitas. Dalam halnya diharapkan juga dapat dilakukan secara berkala, dalam artian untuk memenuhi setiap instrumen sehingga tetap akurat seiring dengan berjalannya waktu.